Perkenalkan, nama saya Hugo Satriawan, NIM 2103020092, akan menjelaskan tentang buku yang telah saya review yang berjudul Auguste Comte. Comte secara luas diakui sebagai pendiri ilmu sosiologi dan agama kemanusiaan. Dalam studi yang menarik ini, kontribusi Comte pada sejarah dan filsafat ilmu telah mempengaruhi metodologi positif. Dia menciptakan istilah sosiologi dan memberikannya konten pertama, dan dia terkenal karena telah memperkenalkan sosiologi gender dan emosi ke dalam sosiologi. Bagaimanapun adalah bahwa Comte berkontribusi pada etika dan memang menciptakan kata altruisme. Ide-ide Comte berasumsi bahwa revolusi dalam budaya dan masyarakat modern belum mencapai tujuan akhir. Revolusi modern tidak dapat direduksi menjadi peristiwa menjelang Juli 1789 dan pecahnya revolusi Prancis secara resmi. Akarnya, menurutnya, dapat ditelusuri kembali ke akhir abad pertengahan dan arah revolusi panjang masih harus ditentukan. Semua karyanya, bahkan esai-esai awalnya, disusun dengan maksud untuk membangun penjelasan memadai tentang krisis modern yang panjang dan untuk menunjukkan bagaimana hal itu bisa berakhir. Meskipun ada kontroversi tentang seberapa konsisten pemikiran Comte dalam mengerjakan solusinya, tidak ada keraguan bahwa dengan cara yang agak mengejutkan, dia menyelesaikan program yang dia buat sendiri di awal usia 20-an. Pembacaan saya tentang Comte tidak berasumsi karena beberapa ide tampak aneh, bahkan ada kegilaan dalam karya-karyanya selanjutnya, bahwa Comte pasti menunjukkan tanda-tanda penyakit mental, terlepas dari periode yang sangat spesifik di mana dia pasti mengalami kehancuran pada tahun 1826 sampai 1827. Dia cukup waras. Psikoanalis telah diucapkan di Comte tentu saja, tapi kesimpulan mereka kasar. Dia menderita megalomania. Selanjutnya, konteks dan materi sosiologi. Penting untuk diingat bahwa Comte tidak menciptakan kata sosiologi sampai tahun 1839. Sebelumnya, ia menyebut ilmu sosialnya sebagai fisika sosial yang terletak di bidang fisiologi sosial. Namun demikian, ia mengaku telah menemukan hukum dasar dari domain ini pada tahun 1822, sebuah hukum yang ia baptis sebagai hukum 3 negara bagian. Selanjutnya, Comte dan mentornya, Saint-Simon. Munculnya kerangka sosiologis dasar Comte dimulai di bawah pengaruh langsung dari mentor awalnya, Henri Saint-Simon di Paris dari tahun 1817 sampai 1824. Pada salah satu esai awalnya, Comte menambahkan kata pengantar singkat di mana dia mengumumkan bahwa sebagai murid Saint-Simon, dia memahami upaya mereka untuk bekerja menuju tujuan yang sama dan harus dipandang sebagai suatu kesatuan doktrin, cenderung melalui dua jalur yang berbeda menuju pembentukan sistem politik yang satu dan sama. Selanjutnya, hukum 3 tahap. Yang pertama, tahap teologis, merupakan tahap awal perkembangan pemikiran manusia yang diperkirakan muncul sebelum tahun 1300 Masehi. Menurut Comte, pada tahap ini manusia masih beranggapan bahwa semua benda di dunia ini memiliki kekuatan supranatural. Yang kedua, tahap metafisis. Ini adalah tahap menengah dari perkembangan pemikiran manusia yang diperkirakan muncul sekitar tahun 1300 sampai tahun 1800 Masehi. Pada tahap ini pemikiran manusia mulai mengalami transisi dari tahap teologis ke positif yang ditandai dengan kepercayaan terhadap dewa dan kekuatan alam. Yang ketiga, tahap positif. Setelah tahun 1800 Masehi muncul tahap positif atau ilmiah, ditandai dengan masyarakat yang mulai meninggalkan kepercayaan supranatural dan mengembangkan ilmu pengetahuan
untuk menerangkan terjadinya gejala-gejala alam. Hal ini karena masyarakat mulai mengedepankan intelektualitas. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah Auguste Comte adalah seorang tokoh yang dikenal sebagai pendiri aliran positivisme. Ia lahir pada 19 Januari 1798 di Montpellier, Prancis. Dia adalah anak monarki Katolik yang terdidik dalam lingkungan psikologi dan kedokteran. Sejak 1914, dia belajar di sekolah politeknik di Paris. Soalnya untuk memperoleh latar belakang ensiklopedia yang kuat, dia belajar biologi dan sejarah. Dalam bukunya yang berjudul Cours de Philosophie Positive, Comte memperkenalkan istilah sosiologi. Dia berpendapat bahwa sejarah manusia mengikuti satu susunan yang memasuki hukum tertentu. Oleh karena itu, Auguste Comte dijuluki Father of the Sociology. Menurut beliau, adanya evolusi masyarakat akan disertai dengan kemajuan yang mewujudkan perkembangan intelektual. Pemikiran ini yang dinamakan Law of Human Progress.